Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya akan membahas tentang LCD HP ya teman-teman. Jadi di sini saya kedatangan pasien HP Huawei L22 2017 dengan kondisi LCD-nya blank. Jadi LCD-nya ini blank putih ya teman-teman. Jadi tidak ada gambar sama sekali. Nah, seperti ini dia tipenya, tapi ini sudah sobek nih ya teman-teman. Jadi HP-nya ini sudah saya bongkar, saya buka. Tapi di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi LCD blank putih. Oke, coba kita hidupkan kembali. Nah, teman-teman bisa lihat LCD blank putih. Jadi tidak ada gambar sama sekali. Oke, kita akan coba pakai charger. Dipakai charger sekalipun sama aja ya teman-teman. Orang ini kondisinya juga LCD-nya blank putih. Di sini saya akan membagikan cara mengatasinya atau cara memperbaikinya tanpa perlu mengganti LCD-nya. Oke, sekarang kita akan bongkar HP-nya ya teman-teman. Untuk kerusakan seperti ini kita akan mengeceknya pada bagian LCD-nya. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian belakang LCD akan terdapat sebuah rangkaian ya teman-teman. Jadi pada rangkaian ini saya akan mengecek satu persatu komponen-komponen apakah ada yang short atau rusak. Ini ceknya satu persatu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat komponen yang ada di sini kebanyakan kapasitor ya teman-teman. Nah, ini saya curiga dengan kapasitor yang nomor 2 ini ya teman-teman. Nah, yang ini kalau diukur nih pakai avometer analog, dia akan terlihat seperti short ya teman-teman. Di sini saya akan membalikkan probe meternya. Ternyata sedikit mencurigakan ya teman-teman kalau dibandingkan dengan kapasitor yang lainnya. Jadi kalau diukur kapasitornya yang nomor 2 itu akan terlihat seperti short ya teman-teman. Nah, ini dia kapasitor yang saya curigai. Ini kalau diukur dia jarum avometernya mentok di 0 ya teman-teman. Tapi di sini saya lupa memperlihatkan kepada teman-teman posisi jarum avometernya. Oke, sekarang kita fokus ke komponennya saja ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya akan mencoba untuk membuka kapasitor yang saya curigai ini dan saya akan ukur. Oke, sekarang kita akan buka dulu kapasitornya. Nah, ini kapasitornya sudah kebuka ya teman-teman. Jadi kapasitornya ini ukurannya sangat kecil sekali ya teman-teman. Jadi kecil sekali ini kapasitornya.
Oke, sekarang kita akan ukur kapasitornya ini apakah dia short atau tidak. Oke, saya mau ambil avometer dulu. Oke, sekarang kita akan ukur. Nah, di sini ternyata kapasitornya short ya teman-teman. Oke, saya akan zoom out dulu ini kameranya biar terlihat avometernya. Oke, sekarang saya akan ukur di sini saja. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata kapasitor ini short ya teman-teman. Kalau diukur bolak-balik pun dia short. Oke, sekarang saya akan zoom in lagi. Nah, ini dia kapasitornya. Kita pastikan lagi, kita ukur. Teman-teman bisa lihat kapasitor short. Diukur bolak-balik pun dia short. Jadi seharusnya dengan mengganti kapasitor ini, LCD HP seharusnya sudah kembali normal. Oke, di sini saya akan bersihkan dulu solderannya ini. Nah, di sini saya kebetulan punya LCD dengan tipe yang sama, tapi dengan kondisi LCD-nya pecah ya teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan spare part-nya atau komponennya untuk dikanibalin atau dipindahkan ya teman-teman. Ini kebetulan saya punya tipe yang sama ini. Untuk tipe LCD ini, untuk di bagian rangkaiannya sebenarnya ada yang berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia memakai beberapa kapasitor dioda, dan ada juga tipe yang berbeda, dia menggunakan IC chip ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buka dulu kapasitornya. Ini adalah kapasitor yang akan saya pakai sebagai penggantinya ya teman-teman. Jadi kebetulan ini sama persis dia. Oke, sekarang kita akan buka dulu kapasitornya. Nah, ini dia kapasitornya. Sudah kebuka, dan sekarang kita akan lakukan pengukuran. Oke, sekarang kita akan ukur kapasitornya. Nah, teman-teman bisa lihat kapasitor ini masih bagus ya teman-teman. Jadi kalau dia diukur, dia sempat bergerak sebentar terus kembali ke diukur bolak-balik pun sama. Nah, ini artinya kapasitornya masih bagus ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang kapasitornya ini.
Oke, ini kapasitornya sudah terpasang. Tinggal kita bersihkan. Oke, semuanya sudah terlihat bersih dan tidak ada yang tersambung. Oke, sekarang kita tinggal mencobanya. Oke, sekarang kita akan lakukan pengukuran dan benar saja ya teman-teman. Kapasitornya ternyata tidak short ya teman-teman. Jadi kalau diukur jarum ampermeter tidak mentok di 0 ya teman-teman. Jadi dia ada di tengah-tengah. Oke, sekarang kita akan pasang dan kita akan tes apakah LCD-nya berfungsi dengan baik. Oke, semuanya sudah terpasang, kita bersihkan dan kita akan coba hidupkan. Nah, teman-teman bisa lihat LCD HP sudah kembali normal ya teman-teman. Jadi penyebabnya itu hanya kapasitornya saja ada yang short ya teman-teman. Ini LCD HP-nya sudah kembali normal. Nah, ini dia biang keroknya ya teman-teman. Kapasitor chip atau kapasitor SMD yang menyebabkan LCD HP jadi blank putih. Oke, kita coba hidupkan. Oke, HP sudah kembali normal. Oke, ini HP-nya tinggal saya rapikan. Saya pasang mur-murnya dan juga untuk LCD-nya tinggal dilem. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.